Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfa Mustafa dengan NIM 1931041036 dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Penjaskesrek angkatan 2019. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan pengembangan SAQ. Apa itu SAQ? Yaitu speed, agility, dan quickness. Kita memasuki pertama, yang dimana kecepatan gerak dalam olahraga modern sekarang ini didasarkan bahwa kemampuan fisik ini terdiri dari kecepatan gerak maksimal dalam bentuk speed, agility, dan quickness. Ketiga bentuk gerak cepat tersebut memiliki karakteristik masing-masing yang secara terminologi sering mengidentifikasi banyak pencederaan. Dalam setiap cabang olahraga, kemampuan ini merupakan kemampuan yang menerapkan sebuah kompetisi, baik yang bersifat perlombaan maupun pertandingan, sehingga kemampuan gerak ini menjadi bagian dari penentu sebuah prestasi. Oleh karena itu, setiap pelaku olahraga, atlet, apalagi pelatih-pelatih diharapkan dan menjadi suatu keharusan memahami dengan baik tentang kemampuan kecepatan gerak ini. Memasuki yang pertama, yaitu pengertian kecepatan, yang dimana dalam ilmu fisika kecepatan didefinisikan sebagai jarak persatuan waktu. Kecepatan merupakan salah satu unsur penting pada beberapa cabang olahraga tertentu, seperti atlet pada nomor lari, sepak bola, renang, dan sebagainya. Upaya pencapaian prestasi atau hasil optimal dalam berolahraga memerlukan beberapa macam penerapan unsur pendukung keberhasilan. Memerlukan seperti kecepatan. Kecepatan adalah waktu yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan suatu kerja fisik tertentu. Kecepatan dalam banyak cabang olahraga merupakan inti dan sangat diperlukan agar dapat dengan segera memindahkan tubuh atau menggerakkan anggota tubuh dari satu posisi ke posisi yang lainnya. Yang pertama, menurut Robinson tahun 1976, kecepatan bergerak adalah kualitas yang memungkinkan orang bergerak melaksanakan gerakan-gerakan yang sama atau tidak sama seperti secepat mungkin. Yang kedua, menurut Matt West tahun 1979, kecepatan sebagai suatu kemampuan bermasyarakat untuk menghasilkan gerak tubuh dalam waktu yang sesingkat mungkin. Yang ketiga, menurut Van Dutchy tahun 1980, kecepatan sebagai velositas tubuh, anggota tubuh, atau objek yang merupakan kecepatan gerak. Yang keempat, menurut Kandel tahun 1980-an, yaitu kecepatan diartikan jarak persatuan waktu, yaitu kecepatan diukur dengan suatu jarak dibagi dengan suatu waktu. Yang kelima, yaitu menurut Corbin tahun 1980, kecepatan adalah kemampuan untuk melangkah dari suatu tempat ke tempat lain dalam waktu sesingkat mungkin. Yang keenam, menurut Jonan 1987, secara psikologis, kecepatan dapat diartikan sebagai kemampuan berdasarkan kemudahan bergerak,
proses sistem saraf dan perangkat otot untuk melakukan gerak persatuan dalam waktu tertentu. Dan yang terakhir yaitu menurut Jarves tahun 1989, kecepatan adalah kemampuan untuk bergerak dengan sangat baik, tepat, dan cepat. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kecepatan merupakan kemampuan tubuh mengarahkan semua sistem dalam melawan badan, jarak, dan waktu yang menghasilkan kerja mekanik. Apabila pelatih memiliki kemampuan kecepatan gerak SAQ ini dengan baik, maka akan dengan mudah menentukan program latihan kecepatan dalam bentuk yang benar-benar menjadi penentu dalam meraih prestasi. Adapun faktor yang mempengaruhi kecepatan, yaitu kecepatan bukan berarti hanya menggerakkan seluruh tubuh dengan cepat, tapi dapat pula terbatas pada gerak tubuh, seperti kecepatan melempar bola ditentukan oleh singkat tidaknya lengan dalam menempuh jarak gerak lempar dan sebagainya. Para ahli penelitian dari Leningrad Physical Culture tahun 1989 tekad melakukan beberapa penelitian tersebut menyimpulkan bahwa jika ingin mengembangkan kecepatan speed, jangan hanya berlatih kecepatan saja, akan tetapi berlatih pula komponen-komponen lainnya seperti kekuatan dan daya tahan. Faktor yang mempengaruhi kecepatan itu menurut Bompa tahun 1983 yang dikutip Harsono 1989 ada 6 faktor, yaitu yang pertama keturunan, yang kedua waktu reaksi, yang ketiga kemampuan untuk mengatasi tahanan, yang keempat teknik seperti misalnya gerakan tangan, tungkai, sikap tubuh pada waktu lari, dan sebagainya. Dan yang kelima konsentrasi dan semangat. Yang terakhir yaitu elastis otot, terutama otot-otot di pergelangan kaki dan pinggul. Latihan untuk meningkatkan kecepatan sprint. Yang pertama itu strength training. Tentu semakin kuat daya tahan, akan lebih mudah pula menggerakkan tubuh untuk berlari dengan cepat. Sebuah studi dari European Journal of Applied Psychology pada tahun 2016 membuktikan para pelari yang terbiasa melakukan strength training memiliki performa lebih baik. Meningkatkan kecepatan lari adalah berenang, kickboxing, bola voli, squat, lunges, dan juga push up. Yang kedua yaitu sprint. Latihan berlari secara sprint juga bisa menjadi rekomendasi latihan demi meningkatkan kecepatan lari. Jadi, lari jarak pendek sebagai bagian dari latihan. Meski Anda terbiasa berlari jarak jauh, sekalipun memperkuat hal ini, sebuah penelitian pada Maret 2018 lalu menentukan bahwa atlet terlatih yang menggunakan 6 sesi lari cepat atau sprint dapat meningkatkan kecepatan. Hill training, yaitu berlari di trek berbukit, juga bisa jadi rekomendasi untuk meningkatkan kecepatan berlari. Manfaatnya mulai dari meningkatkan kekuatan tubuh bagian bawah, membakar lemak, dan tentu saja meningkatkan kecepatan lari.
rekomendasinya adalah berlari cepat ketika mendaki bukit, kemudian lakukan pendinginan saat berjalan turun. Namun tidak disarankan melakukan teknik ini di dalam ruangan seperti di treadmill karena manfaatnya belum tentu sama. Dan selanjutnya yaitu run straight. Cara melakukan run straight adalah dengan berlari secepat selama 20-30 detik atau 100 meter. Kemudian istirahat selama 1 menit dengan berjalan atau berdiri, lalu ulangi sebanyak 4-6 kali untuk mengoptimalkan efisiensi dan kecepatan berlari dengan bola-bola kaki. Cara ini dapat mendorong tubuh Anda ke depan dengan lebih cepat sembari tetap menjaga postur yang benar. Selanjutnya itu latihan lateral. Jenis latihan lateral seperti lunges, naik turun tangga, dan juga gerak shove termasuk efektif dalam meningkatkan kecepatan lari. Selanjutnya yaitu latihan Tabata. Jenis olahraga berintensitas tinggi ini juga bermanfaat bagi yang sedang ingin menambah kecepatan lari. Lari untuk meningkatkan kecepatan reaksi, yang dimana tersebut yaitu bermain lempar tangkap. Latihan ini bisa Anda lakukan sendiri dengan hanya menggunakan bola tenis, berdiri dengan menghadap ke tembok dengan jarak 2-3 meter, lempar dengan keras bola tenis tersebut ke tembok sehingga menghasilkan juga pantulan yang keras dan cepat pula. Lakukan dengan mempererat dari berbagai sudut lemparan, dan juga jika Anda tidak lebih berfasiuf, mintalah bantuan orang atau teman untuk melemparkan bola. Selanjutnya yaitu plyometric. Plyometric merupakan bentuk latihan kecepatan di mana mengharuskan kamu untuk bergerak aktif dan melakukan lompatan guna meningkatkan refleks pergerakan pada kaki. Letak yang selanjutnya itu lunges. Bentuk latihan ini, kecepatan ini dapat meningkatkan pergerakan sendi di pergelangan kaki, lutut, dan sendi. Selain itu, lunges juga dapat mengencangkan otot tubuh bawah seperti betis, paha, dan bokong. Cara melakukan lunges pun sangat mudah. Kamu hanya perlu berdiri tegak dengan kaki yang terbuka selebar bahu. Letakkan tangan di pinggang, kemudian langkahkan kaki kanan ke depan dengan lutut terletuk sehingga membentuk sudut 90 derajat. Latihan untuk meningkatkan kecepatan gerak. Yaitu yang pertama yaitu squat. Jenis latihan untuk meningkatkan kecepatan yang kedua adalah squat. Menambahkan squat ke dalam latihan Anda akan mengembangkan kemampuan untuk memberikan lebih banyak tekanan ke tanah. Selanjutnya yaitu latihan satu kaki. Jenis latihan ini untuk meningkatkan kecepatan, dan keempat adalah dengan melatih satu kaki. Gerakan satu kaki ideal untuk membantu meningkatkan kecepatan karena sprint pada dasarnya adalah sekumpulan gerakan satu kaki. Yang selanjutnya yaitu hamstring. Hamstring untuk meningkatkan kecepatan pada belakang menjadi otot terpenting dalam tubuh. Ketika mereka lemah, mereka cenderung sering tegang dan bertanggung jawab
atas melambatnya kecepatan. Selanjutnya yaitu karakteristik latihan kecepatan. Yang pertama, kecepatan sangat penting dalam olahraga. Mayoritas atlet harus berlari. Yang kedua yaitu elemen kecepatan ada 3: waktu reaksi, waktu bergerak, dan waktu kecepatan berlari. Yang selanjutnya yaitu setiap cabur mempunyai spesifikasi dan latihan kecepatan yang berbeda. Yang selanjutnya proporsi lebih besar otot, cepat dan lambat. Yang terakhir yaitu walaupun kecepatan sangat terkait dengan genetik, tetap genetik tersebut tidak terbatas (unlimited). Sekian presentasi dari saya. Mohon kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.